Hadirin yang kami hormati, seperti yang telah disebutkan, jeda istirahat ini bisa digunakan tadi untuk hadirin semua menikmati snack kecil, dan tentunya kita akan masuk dalam sesi pelatihan yang akan dibagi dalam 2 sesi, dan tentunya akan langsung kita serahkan momen pelatihan dasar akustik, sound masjid dan teknik mixing agar sound buruk, jamaah ngantuk, sound jelas, jamaah antusias ini bisa tercapai. Dan tentunya kita serahkan kepada narasumber kita, Kang EF S. Magdir. Boleh berikan tepuk tangannya, berikan kesempatannya untuk kegiatan pelatihan ini kepada Kang EF. Terima kasih. Terima kasih buat MC yang baik hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama kita berpuji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat izinnya Allah kita semua bisa bersilaturahmi nih ya pada hari yang spesial ini, hari yang berbahagia. Semoga Allah berkahi kita semua. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Operator boleh tampilkan slide-nya, kita langsung aja ya, biar langsung nanti kalau materi cepat beres, tanya jawabnya lebih lama gitu, lebih puas gitu ya. Gitu. Boleh ditampilkan? Oke. Ya, perkenalkan diri dulu, nama saya EF, biasa dipanggil Kang EF. Saya basicnya dari Fisika ITB. Mohon maaf juga saya perkenalkan mungkin beberapa kegiatan dari dulu, dari zaman masih angka 1 Pak, sekarang udah angka 0 badan saya gitu ya. Itu memang saya dari kecil hobinya di bidang audio ya. Jadi mendalami ininya juga di ITB, itu juga saya masuk di instrumentasi ya, di elektronika juga. Mungkin insertnya bisa dihilangkan nggak Mas Operator? Polos aja ya. Ya, oke. Ini juga saya beberapa kali diwawancara oleh berbagai media juga, alhamdulillah ya. Nah, pada hari ini saya akan sedikit membagikan, bukan sedikit ya, membagikanlah apa pengalaman saya. Mohon maaf tidak bermaksud mengajari, pasti di sini juga udah banyak yang ahli-ahli di bidang sound system. Saya hanya membagikan pengalaman di bidang audio ini ya, terutama saya 2019 memang baru memutuskan untuk menangani masjid. Sebelumnya Pak, saya di bidang membangun home theater Pak. Bapak Ibu kalau mau bikin bioskop di rumah itu kerjaan saya dulu Pak. Jadi nonton nggak usah ke bioskop, nggak usah bayar tiket gitu ya. Tapi harus ada tetap jagung beledugnya Pak, nggak enak nonton nggak ada jagung beledugnya ya. Nah, oke, jadi kita nanti santai aja Pak kalau tiba-tiba ada apa yang ditanyakan, tapi saya upayakan lebih baik kita selesaikan dulu materinya, nanti kita diskusinya biar lebih lama ya gitu ya. Nah, kalau kita lihat data dari pemerintah ya, bahwa masjid di Indonesia itu dari versi Kemenak itu yang kurang lebih 660. Itu yang terdata di sistem database Kemenak gitu ya. Tapi menurut DMI itu jauh lebih banyak lagi Pak. Ada hampir 1 juta masjid. Ini luar biasa. Saya dapat info katanya kalau di Malaysia itu nggak nyampe 20.000 masjid itu. Di kita 1 juta. Ya, luar biasa ini. Sebenarnya potensi bagi kita untuk pemberdayaan umat itu dimulai dari masjid sebetulnya ya. Nah, apa sih yang menarik dari masjid ini Bapak? Ada ibu-ibu juga nggak ya serta? Ya, Bapak Ibu ya, Bapak-bapak aja ya. Jadi yang pertama yang menarik dari sebuah masjid itu apa Pak? Yang pertama kali itu pasti bangunannya Pak. Ya, melihat Masjidil Haram ya di Madinah, kemudian masjid di Aceh gitu ya, bangunannya indah-indah, itu semua pasti tertarik, pengen mampir gitu ya. Yang kedua, yang menarik dari sebuah masjid adalah kegiatan dakwahnya. Ya. Bukan, mohon maaf, bukan apa, ada masjid yang indah banget, tetapi juga sholat di berjamaahnya nggak nyampe 2 shop gitu ya, sedikit.
Karena apa? Akhirnya orang melihat di ini masjid ya hanya bangunannya aja gitu, tapi kegiatan dakwahnya nggak ada. Tapi ada masjid yang kecil, nyempil di tengah perumahan, tapi penuh terus. Sebagai contoh Masjid Jogokarian, itu persis di perumahan, kecil banget, ada di pojokan, tetapi Masya Allah, saya kalau ke Jogja itu insya Allah pasti mampir, Pak, dan menyempatkan diri untuk sholat di sana, sholat subuh terutama. Itu penuh luar biasa. Ya. Jadi kebayang ya, masjid kecil itu bisa memberdayakan sekeliling masjid dengan luar biasa. Sampai kalau nggak salah itu dana yang terkumpul setiap bulan itu miliaran, Pak. Ya, sebuah masjid kecil gitu. Jadi jangan kecil hati, Pak. Kita kalau mengelolanya dengan benar gitu ya, dengan profesional, itu masjid pasti makmur. Jadi masjid bukan hanya dimakmurkan oleh jemaah, tetapi juga memakmurkan jemaahnya. Sehingga ada yang perlu ditolong dengan biaya rumah sakit, ada butuh pekerjaan, kemudian ada juga yang butuh biaya sekolah, itu masjid yang bergerak. Ya. Nah, yang ketiga, ini biasanya baru terasa kalau sudah masjidnya berdiri, yaitu kejelasan tata suaranya ya. Oke, nah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua kita bahwa, dan ini juga disampaikan oleh Pak JK, beliau itu dulu Ketua DMI ya, 2017 sampai 2022, menyampaikan bahwa 80% kegiatan di masjid adalah mendengarkan. Ya, jadi nggak cuma selfie, foto-foto nih. Ya, ternyata yang paling dominan adalah mendengarkan. Karena di masjid itulah kita mendengarkan alunan ayat suci Al-Qur'an, kemudian juga ceramah dan kajian-kajian gitu ya. Cuma pada kenyataannya ternyata 75% masjid di Indonesia kualitas sound systemnya itu buruk. Ya, ini sangat miris gitu ya, sangat disesalkan gitu. Tetapi ya hal itu terjadi karena apa? Karena biasanya memang belum ada pemahaman bahwa sound system itu harus seperti apa. Kalau bangunan masjid maka udah ada arsitek gitu ya, udah ada desainer interior, diperindah dengan marmer dan lain-lain, ada ornamen. Tapi kalau sound itu memang masih jarang, Pak. Apalagi kalau hubungan dengan akustik ruangan. Nah, nanti kita bahas ya akustik itu apa ya. Nah, selanjutnya, ini penataan sound system berkaitan dengan hukum fisika. Nah, ini ternyata yang menjadi agak berat itu. Tidak boleh sembarangan, tidak asal bunyi, tidak asal pasang, harus melalui sebuah perencanaan juga yang komprehensif. Jadi seperti membangun masjidnya, ada arsiteknya. Jadi jangan asal nanti pasang sebelah sini, pasang sebelah situ, misalnya yang penting bunyi dan lain-lain, itu juga menjadi permasalahan ya. Nah, oke, itulah yang sebagai prolog nih Bapak-bapak ya, prolog dulu soal masjid dan sound system. Nah, sekarang kita agak sedikit naik ke fisikanya ya, tapi tenang, fisikanya nggak susah-susah nih ya. Sekarang kalau kita perhatikan, kita punya namanya panca indera. Ada apa aja coba? Penglihatan, perasa, ya peraba gitu ya, terus ada yang mulut, hidung untuk mencium, otak, kemudian ada yang dikelola di otak, kemudian ada pendengaran ya. Bagaimana pengaruh positif suara terhadap kita sebagai manusia? Ternyata Pak, suara itu bisa membantu kita rileks, ya, jadi membantu kita lebih tenang. Kemudian ternyata bisa membersihkan penyumbatan energi. Jadi ada Pak, kalau di klinik-klinik tertentu itu ada pengobatan menggunakan suara, ya. Kemudian meningkatkan kesehatan, ya, karena dengan adanya suara yang indah, suara yang enak, merdu itu menjadikan hati kita menjadi tenang katanya. Jadi bisa untuk kesehatan mental, emosional, dan spiritual. Kemudian pengaruh negatifnya apa Pak? Ternyata ini yang jarang sekali Bapak Ibu waktu kita COVID kemarin semua seragam ya, menggunakan masker. Karena ternyata penciuman ke hidung itu dianggap sangat mudah terpengaruhi oleh virus ya, oleh polusi gitu ya. Padahal pendengaran juga sama Pak. Tapi pernah lihat nggak di angkot atau di bis yang suara knalpotnya kenceng, kupingnya ditutup. Santai-santai aja kan. Padahal Pak, kalau kita mendengarkan suara, nanti ada hitungannya. Saya kasih contoh aja, 80 desibel. Ini saya kalau ngomong begini 70 nih. 80 desibel itu boleh kita dengarkan 24 jam, Pak. Begitu naik ya menjadi 86 desibel, itu hanya setengah hari bolehnya. Lebih dari situ kuping kita rusak. Ya, kuping kita menjadi
terganggu. Jadi pengaruh negatif suara ada salah satu ada di list ini pendengaran, komunikasi, tidur, ya. Masalah kesehatan jantung ini saya tadinya nggak percaya Pak. Ternyata memang ada ini. Ya. Kemudian menyebabkan stres dan juga ada mengganggu pertumbuhan anak. Ya. Bapak Ibu coba kalau misalkan ini di rumah ada kipas angin, itu kasih ke kipasnya ke yang muternya itu ada semacam bambu ringan gitu ya, tak berbunyi gitu ya. Coba dengerin seharian. Kira-kira keganggu nggak gitu ya? Itu mengganggunya akhirnya kemana? Ke mental, stres. Akhirnya kan marah lah itu, si kipas angin dibanting segala macam. Itu dia pengaruh negatif. Ya. Nah sekarang apa sih dari suara yang mengganggu? Faktor apa aja? Kalau misalnya dari panas kan kerasa panas ya. Nah sekarang dari suara apa? Pertama kekerasan suara. Ya, jadi kalau suara Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bertemu membahas soal sistem masjid. Pelan, oke. Tapi coba ada yang teriakan, ya, atau ada yang bunyi tembakan, atau bunyi petasan. Makanya malam tahun baru mungkin ada yang banyak yang merasa keganggu ya, karena memang tekanan suaranya itu dihitung dengan namanya desibel, ya, itu kekerasan. Kalau berat badan saya nih dihitungnya kilogram Pak, tapi sekarang udah nggak kilogram lagi Pak, berat badan saya udah kuintal gitu. Jadi kilogramnya hilang. udah pakai kilogram, kadang pakai kilogram Pak jadi gede Pak, 100 kilogram. Saya bilang mendingan pakai angka 1 aja, tapi berubah jadi kuintal gitu ya. Nah itu kekerasan suara, makanya ada batas ambang maksimumnya, ya boleh didengarkan oleh kuping kita, kalau tidak maka kuping kita akan pecah, gendang telinganya akan pecah. Kedua, intensitas suara. Tadi ya, mungkin di rumah Bapak Ibu pernah nggak ngocorin keran air, tapi sedikit, klik 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 klik, tapi seharian kira-kira kerasa mengganggu nggak? Intensitas suara, seberapa lama itu mengganggu? Karakter atau warna suara, nah ini dia karakter warna suara itu. Mohon maaf misalkan ya, kalau pagi-pagi kita mendengarkan tarhim, wassalatu wassalamun alaik, tapi suaranya enak gitu, dengan yang assalatu wassalamu alaik gitu. Nadanya udah melenceng kemana-mana, itu mah karakter atau warna suara. Atau kalau dalam musik mungkin, kalau buat saya ya, kalau buat saya mungkin dengerin jazz, klasik enak, tapi begitu gitu ya, itu namanya karakter atau warna suara. Yang terakhir ini isi atau materi suara. Nah ini ya yang sering disampaikan di masjid-masjid adalah ini. Apakah yang disampaikan itu adalah sesuatu hal yang menyejukkan, mengajak kita semakin dekat sama Allah, atau sumpah serapah, pakai bahasa binatang lah, ya, pakai bahasa bego lah atau apalah gitu ya. Itu isi materi suara. Itulah yang faktor yang mengganggu. Ya, paham ya? Oke, nah berikutnya kita ke teknik lagi nih. Sekarang apa sih yang menentukan kualitas sound system di masjid? Apakah dari amplinya, dari speakernya, dari pengaturannya atau apa? Ternyata yang nomor 1 adalah akustik ruangan masjid. Akustik nanti saya juga kita bahas lagi ya. Yang kedua, perancangan dan pemilihan peralatan sound system. Ya, oke. Yang ketiga, penempatan loudspeakernya. Yang keempat, pengaturannya, setting sound system. Ya, jadi ada 4 tuh yang sangat menentukan, dan nomor 1 itu kalau saya boleh nilai Pak, nomor 1 itu 80%, ya, menentukan sekali. Oke. Nah sekarang kita bahas yang pertama tentang akustik ruangan. Apa sih itu akustika ruangan? Ya, adalah cabang ilmu fisika, tapi Bapak-bapak sekali lagi jangan takut dengan nama fisika Pak. Memang agak susah Pak mempelajarinya, saya dulu fisika ITB juga, aduh ya. Tapi itulah karena itu ilmu alam Pak. Kalau kita bersahabat dengan alam katanya insya Allah bisa ya. Yang mempelajari ini akustika ini adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gelombang mekanik di dalam baik gas, cairan atau padatan, termasuk getaran, suara ultrasonik dan infrasonik. Ya. Jadi penerapan akustik itu hampir ada di setiap masyarakat Pak. Baik yang apapun gitu ya. Jadi itu berbentuknya kita gelombang-gelombang yang nanti mantul segala macam itu dipelajari di akustika bangunan. Ya.
Nah sekarang bagaimana nih membayangkannya nih Pak? Saya sambil sekali-sekali berdiri ya. Itu yang warna merah kelihatan nggak Pak? Itu warna suara saya nih langsung ke bapak-bapak nih. Yang merah. Selain nyampe ke suara bapak, apakah dia nyampe ke dinding nggak Pak? Ya kan dia menyebar kemana-mana ya, betul nggak? Nyampe ke karpet, ke dinding, ke kaca, semuanya gitu ya. Nah, yang merah itu langsung didengar. Bisa nggak dari yang kaca itu ada yang mantul? Ya, jadi kedengaran juga sama kuping. Ya, nah itulah disebut dengan pantulan yang pertama yang warna biru. Ya, kalau dalam fisika sebutnya early pantulan pertama itu yang paling cepat ke kuping kita. Nah, yang warna kuning itu adalah suara pantulan berikutnya yang kita sebut dengan gaung atau dengung. Ya, jadi kalau misalkan datang yang warna biru A, tapi kalau yang datangnya itu A, tergantung kondisi fisik ruangan. Kalau ruangannya banyak penyerap dinding, banyak penyerap masuk lantai segala macam, maka pantulannya hanya A, dah. Tapi kalau dindingnya marmer, kaca segala macam, maka dia akan timbul pengulangannya nggak cuma sekali. Nabrak dinding pertama, dinding kedua, dinding ketiga, dinding keempat, terus sampai dia habis. Itulah disebut dengan dengung. Nah, dengung inilah yang kita kontrol Pak di dalam akustik masjid. Ya, jadi paham ya? Dengung itu adalah pantulan ketiga sebetulnya, ketiga dan seterusnya. Ya, kedua dan seterusnya ya. Kalau yang biru yang pertama itu pasti ada pantulan. Ya, tapi itu tidak terlalu mengganggu. Yang ketiga dan seterusnya itu yang kita kontrol. Ya, oke. Nah, jadi apa sih yang menentukan dari tadi akustiknya? Yang menentukan kualitas akustiknya. Pertama, geometri masjid. Ternyata masjid itu Pak, bentuk kotak dan lain-lain itu berpengaruh. Ya, kemudian apakah masjidnya terbuka atau tertutup? Ada masjid yang dindingnya tidak ada. Pernah menemukan nggak? Kayak masjidnya almarhum apa yang di Sentul tuh, Arifin Ilham, itu nggak ada dinding. Ya, nggak ada dindingnya, jadi suaranya keluar terbuka. Apakah besar atau kecil? Pasti berbeda penanganannya. Dan bagaimana pantulan suara di dalam ruangannya. Nah, ini pengaruhnya. Ya, coba perhatikan Pak. Yang paling banyak di kita masjid yang mana nih? Sebelah kiri, setuju nggak? Ada kubahnya, ya, ciri khas, betul nggak? Wah, kalau nggak ada kubahnya bukan masjid nih, jangan-jangan pasar gitu ya. Tetapi ternyata Pak, kalau dilihat dari secara fisika, akustik, paling kiri itu pantulannya paling kacau. Ya, kemudian yang kedua bentuk di kita nih, kayaknya di Kalteng ini banyak yang nomor 2, limasan ya, bentuk miring, gitu ya. Yang ketiga yang paling sedikit permasalahannya adalah yang berbentuk datar. Ya, ini yang terjadi ya. Sebentar, operator bisa keluarin suara nih, saya lupa ya. Tidak cek sound dulu tadi. Oh, bentar belum. Set dulu ya. Nah, Gema di bawah kubah Masjid Al-Mu'tajir. Ini kubah masjid. Nah, tuh. Sehingga kalau saya rekam tuh kelihatan Pak. Ini istilahnya apa? Divisualkan. Nah, tok. Tuh kelihatan ya kalau di gambar itunya. Itu saya rekam di bawah kubah. Kira-kira kalau dalam ini enak gak Pak? Bismillah. Alhamdulillah. Tapi anehnya Pak, banyak penceramah atau yang kondisi pengajian malah ditambahin, betul gak? Kalau katanya sih nggak enak, nggak mewah gitu. Bismillah, apa yang mau kita dengarkan coba? Mohon maaf ya, ini saya harus memberikan pemahaman yang benar.
Ya, bukan menyalahkan, tapi kurang tepat. Kalau jadi penyanyi silahkan aja. Kalau nyanyi makan bahasanya mencintaimu juga boleh kan, bukan mencintaimu, betul nggak? Dilebih-lebihkan, lebay kan, mencintaimu. Tapi kan kalau misalkan dalam ceramah saya sampaikan begini ya, Bapak datang dari Garut, karena bercampur dengan gaung dan eo, kelapa diparut. Kira-kira salah nggak? Dari haram jadi halal, halal jadi haram kan bahaya, betul nggak? Jadi mohon diperhatikan Pak. Kalau untuk kegiatan ceramah, secukupnya aja. Kalaupun pakai bisnis, jadi nggak terlalu panjang. Jangan sampai kayak tadi, bahaya itu. Kalau disebut babi jadi halal kan bahaya ya, gara-gara eho ya, gitu ya. Mohon maaf ya. Mulai sekarang beralih, tidak lagi menggunakan eho yang berlebihan, sedikit aja gitu ya. Ya kalau pecin mah ya sekuku jari gitu ya, jangan sendok gitu ya. Ya. Nah ini dia kemudian juga sama permasalahan di masjid. Ada gaung, gema, dan bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Gaung itu yang panjang Pak. Nah itu gaung. Kalau yang berulang namanya gema, jangan ketuker. Celakanya kalau dua-duanya ada. Udah maka ada gaungnya, ada juga gemanya ya. Nah itu jadi problem. Oke. Berikutnya. Nah tadi udah ya geometri. Nah sekarang pemilihan bahan finishing ruangan Pak. Apa yang menyebabkan gaung dan gema? Bahan yang bahkan sebetulnya banyak dipilih oleh masjid-masjid, betul nggak? Supaya masjid kelihatannya mewah gitu. Apa? Misalkan keramik, marmer, granit, kaca, acian semen, batuan. Itu sebetulnya menjadi sumber penyakit Pak. Aduh kalau gitu masjidnya pakai apa dong Kang Eep? Pakai bilik aja gitu? Nah, enggak juga ya, nanti saya jelaskan berikutnya ya. Jadi ada yang berikutnya, ada terlalu mengedepankan estetika tanpa memperhitungkan akustik bangunan Pak. Mohon maaf Pak, banyak bangunan masjid yang didesain oleh akustik yang cukup terkenal, satu alumni juga dengan saya di ITB Pak, tapi sering bermasalah. Contohnya yang tadi Pak, yang saya rekam tadi ya, itu didesainnya oleh arsitek yang sangat terkenal. Saya nggak usah sebut namanya lah, tebak aja ya. Ya, karena dia lebih mementingkan tadi keindahan aja. Ya, berikutnya. Nah, untuk mengetahui karakter akustik sebuah ruangan gimana Pak? Mau nggak mau harus dilakukan pengujian. Ya, jangan hanya menggunakan kuping, tapi sebetulnya kalau menggunakan yang sifatnya kayak ke Bu Ida nih, Bu saya mau ke Kalteng ngasih pelatihan tapi tolong di ruangan yang akustiknya bagus. Gimana caranya? Ada ekor panjangnya nggak? Makanya saya mau datang Pak, kalau nggak saya nggak mau datang. Ya, jadi gimana caranya nih? Ini agak teknis. Ya, jadi ada speaker yang khusus untuk pengujian Pak, namanya dodecahedron loudspeaker. Nah, jadi kita lihat dari awalnya, kita punya software untuk pengukuran terhubung dengan interface, audio interface itu soundcard lah ya, kalau orang pro itu sebagian menyebut soundcard. Lalu ada mikrofon yang khusus buat pengukuran Pak. Ya. Nah kita keluarin nanti sinyal suara ke speaker itu Pak mengarahnya ke 360 derajat, ke segala arah. Sehingga nanti kalau kita keluarkan suaranya, maka pantulannya nanti ditangkap oleh mikrofon. Dihitunglah berapa waktu dengungnya. Ya, ini saya lakukan kalau biasanya di Pulau Jawa Pak, karena ini alat berat. Kalau di luar Pulau Jawa gimana? Saya gunakan balon yang diameternya itu 1,5 meter. Jadi saya harus pakai alat pelindung kuping, takutnya lagi dipompa meledak gitu kan, bahaya nih. Pakai pelindung kuping. Nah itu saya gunakan alat perekam, direkam yang memang alat perekam standar untuk pengukuran. Kita ledakan Pak, duar. Nah itu dianalisis nanti di software. Ya, setelah dianalisis keluarlah ini Pak. Nah, keluar ini nanti gambaran ininya. Ya, sebelah kiri waktu dengungnya pendek. Sebelah kanan sedang. Yang panjang, yang tengah ya, yang panjang itu panjang Pak. Nah, ya digambarkan juga dengan tadi grafiknya kelihatan waktu dengungnya ya. Oke. Nah, apa sih pengaruh waktu dengung kepada kejelasan suara?
Kalau waktu dengungnya tadi pendek, maka kata Garut, suku kata Garut, mohon maaf ya, saya menggunakan Garut karena kebetulan saya lahir di Garut. Enggak kebetulan, sudah Allah takdirkan saya lahir di Garut. Kalau takdirkannya di sini mungkin namanya bukan EF, ya. Namanya apa Bu kalau di sini Bu? Ini kan kalau EF itu nama ciri khas Garut Pak, Sunda gitu ya. Biasanya kalau sudah diulang-ulang ya, tapi alhamdulillah bapak saya nggak ngasih nama saya EF Sureep, nggak Pak. Aduh alhamdulillah banget Pak. Kalau EF Sureep Pak itu Sunda pisan gitu ya. Garutnya ini Garut, ganya udah tinggal sedikit, rutnya baru datang. Tapi kalau waktu dengungnya atau gaungnya panjang Pak, gaknya belum habis, rutnya udah datang. Nah itu yang menyebabkan ketidakjelasan suara. Ya, oke. Ya. Saya mungkin contohnya nih akustik masjid ini yang tanpa treatment Pak. Tidak diapa-apain masjidnya asli. Ya, diulang ya. Oh, panjang ya. Sekarang yang dikasih treatment sedikit. Ini ini real masjid. Lebih pendek nggak? Ini cuma belakangnya aja Pak. Jadi masjid mihrabnya di sana. Belakangnya kita kasih penyerap suara. Hanya belakangnya dan itu 2/3 dari bawah ke atas. Bisa bandingkan kita bandingkan ya. Tadi yang belum. Nah, ini belakangnya kita kasih. Pendek nggak? Ini kemudian kiri kanannya kita kasih juga. Ya, paham ya? Tentang akustik nih ya. Ada yang ditanyain dulu nggak nih? Sedikit aja. Ya paham ya, dari yang panjang sama pendek ya. Beda aja ya. Kita dengarkan sekarang dari apa percakapannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masjidnya nggak diapa-apain. Lanjut ya. Dan dikasih penyerap di belakang. 1, 2, 3, 4, ya. 5. Lebih jelas ya? Apalagi kalau yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi Bapak Ibu, ia tidak dimatikan sama sekali. Jadi jangan sampai kayak kita di studio rekaman atau di bioskop. Jadi nggak enak Pak. Jadi tetap gaungnya ada cuman pada level tertentu. Paham ya? Nah, sudah paham ya tentang akustik. Jadi akustik itu disederhanakannya adalah ekor dari suara. Udah lah gitu ya. Kalau pengen mudah dicerna gitu ya. Ini sekarang saya juga ada satu masjid. Ini masjidnya lantainya keramik, dindingnya bata, langit-langitnya gypsum. Kita dengerin suaranya kayak gimana. 2, 3, 4, 5. Ini real Pak ya, real masjid direkam. Oke, berikutnya dinding bagian atas 2/3 itu dikasih penyerap suara. Kita dengerin suaranya. 1, 2, beda kan? 3, 4, ya. 5, 6, 7. Sudah jauh berkurang. Ya, berikutnya lagi lantainya dikasih karpet. Kita dengerin. 1, 2, masih lebih panjang ya gaungnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa begitu Bapak-bapak? Karena karpet itu kalau dari di akustik bangunan penyerapannya itu 0,4. Sedikit. Ya, sekarang kita pakai khusus akustik, gypsum akustik. Coba kita dengerin suaranya. Jadi laki-lakinya pakai akustik tile namanya atau gypsum akustik lah. 1, nah. 2, 3, 4, ya. 5. Beda ya, kerasa ya. 7, kenapa? 8, karena penyerapan gypsum akustik 10. Itu koefisiennya 0,7. Apa yang paling menyerap di dalam alam ini adalah manusia. Dia koefisiennya 1 Pak. Asalkan dia tidak pakai baju dari seng, tidak pakai kopiah dari besi, gitu ya. Makanya kalau masjid tidak ada orangnya itu gaungnya lebih panjang daripada saat masjidnya penuh. Ya, jadi manusia itu Pak penyerap suara yang sangat sempurna. Jadi kalau masjid pengen misalkan akustiknya bagus, tidak banyak refleksi, manusianya digantung-gantungin aja Pak di dinding Pak. Nah, atau lu berdiri deh di situ gitu ya. Nah,
Jadi ya Pak, tapi kan nggak mungkin ya, jadi kita harus menggunakan namanya alat atau bahan akustik. Pengaruhnya apa nih akustik ini nih Pak kepada kondisi masjid nih? Jadi kalau kita cek ternyata akustik ruangannya bagus, maka kita bisa gunakan sistem tata suara yang A misalkan. Tapi yang kalau kurang baik, pakai yang B. B itu gimana? Jadi dia tidak ikut menambah parah. Yang di A agak bebas. Ya kita pakai yang bagaimana lebih bebas lah gitu ya, karena tidak akustik ruangannya bagus. Tapi kalau yang kurang bagus maka harus dipilih hati-hati Pak, terutama speaker. Jangan membeli speaker yang dispersinya arah sebaran suaranya terlalu lebar. Ya. Tapi kenyataannya masjid banyak pakai speaker karaoke. Lihat gak? Karaoke itu bentuk speakernya gimana? Melengkung. Tambah parah tuh Pak kalau dipasang di akustik masjid yang jelek Pak. Makanya saya suka akalin Pak daripada dibuang gitu ya. Masjid udah nggak ada duitnya lagi nih gitu ya. DKM-nya udah aduh nyerah Kang Ep angkat tangan, kita mah boro-boro buat ini bayar listrik aja sering putus katanya. Si speaker tersebut Pak yang karaoke yang bentuknya melingkar itu saya balik Pak. Jadi gini. Jadi arahnya dikebalik. Jadi arahnya itu bukan melebar ke horizontal tapi ke vertikal. Itu cukup mengurangi gitu ya. Tapi kalau akustiknya baik Pak, dipasang speaker karaoke juga mendingan Pak. Tapi kalau yang nggak baik, ya dipasang yang 1 miliar pun nanti saya buktikan. Nah ini saya apakah ada ruangan yang tidak ada gaungnya? Ada Pak. Namanya anechoic chamber. Ruangan tanpa gaung. Adanya di Teknik Fisika ITB. Kita dengerin. Ini nggak ada gaung sama sekali. Kalaupun ada ini gaung dari ruangan ini nih. Nah ini yang bergaung banget nih Pak. Kalau pakai yang tadi ruangan tadi Pak, yang tadi Pak, Bapak datang dari Garut jadi kelapa di Parut Pak. Kalau gitu makan ya nggak. Nah apalagi kalau gini, ini udah akustiknya jelek Pak, sound system jelek Pak. Ada yang begini nggak di masjidnya? Ya, ini bukti. Ini sebuah gedung pertemuan di Jawa Tengah kalau nggak salah. Diresmikan dan ini Bapak lihat ini mixernya itu udah mahal, ratusan juta Pak. Tapi kita coba dengarkan ya. Jadi yang salah siapa Pak? Sound systemnya bukan? Enggak, sound systemnya bagus Pak. Speakernya mahal, mixer mahal, ampli mahal. Kalau ruangannya jelek, akustiknya ya, bukan jelek bangunannya ya. Akustiknya itu tadi mantul, maka suaranya seperti itu Pak. Ya, jadi saya pernah ketemu dengan bapak-bapak, mohon maaf, ngotot banget. Kalau begitu Kang Ed tidak menyelesaikan masalah. Pak, Bapak itu sakit kepala tapi nggak mau disembuhin, ya mau gimana juga. Ya, masjid dengan kondisi begitu dipasang apapun Pak. Mohon maaf nih, saya kasih contoh di Pusdai Jawa Barat nih Pak. Itu speakernya udah berbagai macam merek Pak. Ganti ini, terakhir pakai V8. Masih juga Pak. Karena apa? Memang yang bermasalah apa aja coba? Ruangannya. Ya, jadi saya hari ini kita berikan pemahaman yang sama-sama ya. Mohon nanti juga di-share juga ya Bapak-bapak ke teman-teman yang lainnya yang nggak ikut bahwa penyakit utama di masjid yang harus disembuhkan terlebih dahulu adalah akustik ruangannya. Bagaimana rekomendasinya? Waktu dengung tuh tadi kan berapa detik ya. Nah kita bisa lihat Pak, masjid itu masuk ke dalam ruangan speech presentation atau ruang percakapan. Bahkan ruang percakapan kalau kita lihat di dalam grafiknya dia maksimum 1,6 detik Pak. Itu yang direkomendasikan. Tapi kalau nyampe 2 detik oke lah masih. Tapi kalau sampai 5 detik Pak, wah nggak akan jelas suaranya. Nah ini basicnya banget dari ini hasil penelitian. Manusia masih bisa mendengar suara dengan jelas percakapan kalau di sekitar 1,6. Tapi kalau musik Pak memang ditambahin sedikit ada echonya biar merdu. Makanya bapak-bapak kalau di kamar mandi nyanyi asa enak ya, bener nggak? Dari sumbang juga jadi enak kok, semangat nyanyi di kamar mandi, betul nggak? Karena ada echonya nambah. Jadi kerasa merdu gitu ya, padahal sumbang gitu ya. Nah kalau musik dia boleh lebih tinggi waktu reverb time-nya gitu ya. Oke ya, berikutnya
Apa sih? Nah, ini parameter-parameter yang penting di dalam akustik. Pertama Pak, saya kalau datang ke masjid, kita ukur dulu Pak, nanti ada alat ukur kita demoin ya, ada juga Bapak-bapak bisa install juga pakai aplikasi. Cek dulu, jangan ada yang ngomong, macam cek berapa desibel. Itu namanya bising latar belakang, noise background. Ya, yang diizinkan oleh lembaga KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, itu maksimum 55 desibel Pak. Ya, kalau lebih di atas itu bermasalah buat kuping kita kalau kelamaan. 55 desibel. Kemudian kekerasan suara. Kekerasan suara itu saya ngomong atau sound system keluarin suara itu settingannya ada 10 sampai 15 desibel lebih tinggi. Kalau noise backgroundnya misalkan kita ukur 55 tambahin 10 jadi 65 sound system itu. Jadi saat nyalain sound system setting misalkan pakai suara atau nanti ya ada namanya pink noise ukur 65 udah cukup. Kalau itunya 5 atau biasanya kurang dikit tambahin 15 jadi berapa? 70, itulah 70 desibel. Ya, atau misalkan ternyata noise-nya itu 65, 70 ya tambahin lagi 10 Pak. Jangan sampai tata suaranya itu lebih bisingnya lebih kencang daripada tata suaranya. Nah, masjid yang bermasalah dengan kebisingan biasanya masjid yang berada di pinggir jalan besar. Dari angkot lewat, kendaraan lewat seperti itu. Gimana cara mengatasinya? Ya agak susah. Paling yang bisa kita lakukan adalah tanamin pohon lebih banyak di pinggir jalan yang ke arah masjid. Nah, itu akan menyerap pantulan. Nah, ada juga nanti ya ini lebih teknis ya, ada kejelasan suara. Ada hitungannya Pak, tapi kita nggak terlalu ini ya, kita lewat aja sedikit, nanti ada di grafik. Yang keempat tadi waktu dengung Pak, 0,7 sampai 1,6 detik ya. Kemudian harus juga yang 5 ini tadi ya, terdengarnya merata. Dari pemerintahan tadi udah nyampaikan bahwa pernah ada mengundang Ustadz Dasat Latif, tapi ternyata ada yang kurang kenceng suaranya gitu ya. Nah, itu tidak memenuhi yang merata. Ya, itu harus kita perhatikan juga. Ya. Nah, bagaimana menangani masalah akustik masjid nih, Pak? Diapain? Rubuhin masjidnya? Oh, enggak tuh ya. Itu mau kebangetan. Jangan dirubuhin, Pak. Bisa kita perbaiki walaupun ya kalau sudah berdiri itu biasanya kalau saya sama tim ya kita nyebutnya kita orang-orang akustik biasanya pemadam kebakaran Pak. Setelah masjidnya jadi bermasalah baru kita dipanggil. Harusnya sebelum pelaksanaan pembangunan kita sudah dilibatkan Pak. Jadi Pak mohon maaf bukan saya promosi bahwa saya harus diundang kalau bikin masjid, enggak Pak. Ini supaya masjid bapak-bapak di sini nanti kalau ada yang mau bangun masjid itu tidak lagi bermasalah. Karena kalau udah jadi biayanya bisa berlipat-lipat. Harus kita ada yang dibongkar dulu mungkin sedikit atau udah dipasangin marmer seluruhnya dipasangin sama kita sama akustik peredam gitu ya, yang punya marmer ngomel itu marmer buat itu kan wakaf dari saya, marmernya nggak kelihatan gedenya gitu ya. Wah jadi marah yang punya marmer gitu ya. Nah sebaiknya dari awal dilibatkan. Jadi apa ruangannya pertama adalah itu solusinya misalkan waktu dengung tadi terlalu panjang, solusinya menggunakan bahan penyerap di dinding-dinding yang sifatnya soft atau berpori. Ya nanti ada contohnya gambarnya ya. Berpori. Kalau platter echo yang bergaung, yang berulang-ulang AAA tadi, itu karena ada permukaan keras yang pas banget Pak membuat suaranya mantulnya berulang. Maka solusinya dia harus dibikin agak fisik Pak. Ya jadi kita tambahin panel yang tidak tegak lurus. Pernah lihat nggak studio atau aula yang dindingnya miring-miring kayak sirip? Ya, miring ya. Itu untuk menghilangkan echo. Karena kalau tegak lurus, pas banget nih panjang gelombangnya. Ketemu lagi, dia mantul ke sini, jadi saling menguatkan, gitu ya. Tapi kalau dibuat miring, dia belok gitu. Mencar ke arah yang berbeda ya. Jadi solusinya bahan penyerap yang pada permukaan yang dapat itu dibuat sedikit miring. Nah, ini kita lewat udah. Ini Pak contoh-contohnya Pak. Ya, ini panel-panel akustik yang bisa dipasang di masjid. Langit-langitnya pakai yang berpori. Memang mohon maaf akan lebih mahal bahannya. Ya. Kalau gipsum biasa mungkin 100.000 Pak satu lembar. Yang gipsum akustik itu bisa 400 sampai 500.000. Kabar baiknya tidak harus seluruh langit-langit ditutup itu Pak. Bisa 60%-nya aja Pak.
Gitu. Ya sekarang tinggal pilih Pak, pakai bahan yang murah tapi DKM pusing kepala terus-terusan gitu ya. Atau kita bersabar sedikit ngumpulin dana wakaf atau donasi atau sedekah, tetapi kedepannya enak. Ya, daripada pusing terus-terusan diomel sama jamaah, ini suratnya nggak enak, ini suara yang enak. Saya ada satu masjid di Cikeas Bogor yang ngebangun kalau nggak salah istrinya suaminya Rahel Maryam tuh dari Gerindra waktu itu. Masjidnya bagus Pak, marmer, pintunya jati, yang pakai apa kuningan emas itu ya, udah mewah aja. Mamah Dedeh ceramah di situ ngomel-ngomel Pak. Ini masjid katanya bagus mewah tapi suaranya jelek banget. Karena apa Pak? Yang dengerin ceramah Mamah Dedeh itu nggak ada, dan di ruangan sedikit. Semuanya di luar Pak, di teras. Kan di teras lebih jelas. Jangan sampai terjadi seperti masjidnya mewah tapi suaranya ya, jadi harusnya masjidnya cantik, suaranya ciamik gitu ya. Ini contoh-contoh dari bahan-bahan panel akustik ya. Nah ini juga itu yang sebelah kiri Pak, semua itu yang saya pasang di masjidnya Ustadz Aam Amiruddin ya, Percikan Iman di Arjasari Kabupaten Bandung. Yang bawah kanan tengahnya itu di, sama yang kanannya lagi itu di masjid di Antapani. Alhamdulillah Pak, suaranya ya kita dengerin aja ya. Nah ini kebetulan sih, ini bukan kebetulan. Jadi masjidnya waktu saya ukur Pak, ini bagus Pak. Anugerah dari Allah. Masjid udah jadi tapi akustiknya bagus. Karena apa? Pas dia langit-langitnya itu tidak ditutup gipsum. Jadi ada gelombang-gelombang gitu ya. Nah, kita dengerin. Ini ukuran masjid 15x15, cuma pakai 2 speaker aja. Ketika kita sudah lama tidak berjumpa dengan sahabat kita misalnya, kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat, kita lalu mengatakan alhamdulillah kebetulan kita bertemu di sini. Kabar ya, jelas ya. Masjidnya 15x15, speakernya berapa? Saya pasang 2 aja Pak. Yang punya masjid ngotot kenapa nggak 4 Kang? Kalau Akang pasang 4 untungnya lebih banyak. Saya bilang saya bukan penjual, saya ini konsultan masjid Pak. Kalau memang cukup 2 ya 2, ngapain saya pasang 4 atau pasang 8, lebih menguntungkan kan, betul nggak? Saya bilang ini masjid kondisinya udah bagus, ya ngapain saya pasang banyak-banyak, 2 speaker aja. Barulah mereka setelah gini aja, kita pasang dulu 2. Kalau merasa nggak cukup, kita dengerin dari paling belakang. Dengerin belakang, kok masih jelas ya, masih kencangnya masih sama. Akhirnya cuma 2 Pak. Jadi gini Pak, ada aturannya pasang speaker itu. Pasang speaker lagi itu kalau sudah 17 meter Pak. Ini baris pertama ya, pasang speaker di sub pertama, baru pasang lagi setelah 17 meter. Itu aturan basicnya Pak. Jadi jangan sekarang masjid ukuran 10x10 speakernya ada 8, untuk apa? Ya, untuk apa? Apalagi pasangnya dari atas gitu, wow, dari atas, dari pinggir. Kita mau pakai Dolby Atmos gitu di bioskop, gimana nih gitu ya? Nggak usah gitu ya. Ya. Nah ini contoh masjid yang waktu ini udah pas lagi pembangunan. Ini Pak Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Percikan Iman, alhamdulillah saya berada di masjid kita tercinta. Iya, masjid pembangunan. Anda lihat langit-langitnya ini sudah terpasang. Dan langit-langitnya ini unik. Jadi langit-langitnya ini merupakan alat peredam. Ini bukan sekedar hiasan, tapi ini alat peredam. Nah ini yang akan kita hadirkan di masjid tercinta kita. Nah itu Pak Aam belum menggunakan sound system, masih menggunakan mulut beliau sendiri direkam. Ya, karena tidak ada pantulan, jadi enak ngomongnya juga. Bahkan Pak sebetulnya ya, kalau masjid ukuran 10x10 Pak, nggak perlu pakai sound system. Ngomong aja kita masih jelas kok kalau masjidnya bagus, jelas. Ya, kemarin juga ada yang pasang, mungkin ada yang tahu Sidak ya, Kiai EN ya, itu ada peresmian masjid baru, ukurannya 7x7 kalau nggak salah. Saya pasang 1 aja Pak speakernya Pak di depan Pak. Itu juga seperti tanya, Kang cukup 1, cobain dulu. Sama, AI2 kan Pak Kang lebih untung, saya kan bukan tukang jualan. 1 speaker aja Pak, cukup ya. Nah ini real setelah jadinya nih.
Ini sudah ada noise ibu-ibu, wah tuh. Nah, ya. Ini masjid ukurannya tadi masjid ukurannya 30 kali 30 meter, 2 lantai, kapasitas 4.000 jamaah. Alhamdulillah Pak Amnya puas banget gitu ya. Bahkan sekarang kita lagi bikin masjid lagi di Jatinangor juga sudah dipercayakan untuk penataan akustik dan sound sistemnya ya. Oke, jadi bahan akustiknya sudah beres. Kira-kira ada yang mau ditanyain satu orang aja lah, mewakili gimana? Atau mau dilanjut dulu? Oke, ada lanjut dulu ya. Atau mau ini kan di mic depan bisa, kalau mau di depan ada. Atau mau mic gimana? Biar misalkan ini ada yang mau ditanyain dulu nih, satu aja ya. Cek sound. Nah Sebelum ini bisa. lanjut. Silakan kalau mau tanya yang di depan pakai mikrofon ada di depannya. Silakan. Ya. Itu sudah merah Pak. Assalamualaikum nama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Pemateri yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya. Setelah saya amati dan kemudian saya dengar baik di masjid ataupun di musola, kebanyakan itu di masjid itu Pak, suara di luar kita dengar itu jelas pada saat dia mengumandangkan azan misalnya. Terus ketika kita di dalam ruangan masjid tersebut itu kurang jelas. Kadang-kadang itu suaranya tuh naik turun itu Pak. Nah itu faktornya itu apa Pak? Mungkin itu saja yang saya siap, tanya. ya. Terima kasih. Ya kalau yang pertama tadi suara di luar ternyata lebih jelas dari di dalam ya Pak. Nah di luar itu nggak ada pantulan-pantulan. Apalagi kalau pakai menara ya, nggak ada pantulan. Itu pasti tidak ada intervensi, sedikit banget. Kalaupun ada, misalkan ada gedung sebelah yang lebih tinggi ya, itu ada delay pastinya. Allah mantul dari situ, gitu ya. Tapi kalau yang terbuka, nggak ada bangunan lain-lain itu harusnya nggak ada masalah, bagus ya. Nah, tapi kalau yang tadi di dalam, maka itu Pak pengaruhnya bisa dari akustik ruangan. Tadi ya, udah jelas kalau banyak mantulin, gitu ya. Yang kedua, kalau naik turun bisa jadi udah ada komponen yang sudah harus diganti. Biasanya kapasitor. Kalau di mixer atau di amplifier, dia sudah apa namanya tuh ya sudah nilainya itu apa misalkan kalau kapasitor kan farad ya, kalau misalkan ini kan berapa ohm gitu kalau resistor itu sudah tidak sesuai lagi. Ya, itu biasanya harus diperbaiki dari segi alat. Tapi bisa juga dari faktor ruangan karena dia juga mantul-mantul gitu ya. Tadi kan ada faktor suara yang bisa diperjelas lagi oleh pantulan. Jadi kayak mengayun, Pak. Memang kalau kita ada di ruangan yang bergaung itu pas rasa suaranya mengayun, Pak. Kayak turun naik gitu, Pak. Ya. Maka bagusnya memang ya kita lakukan pengecekan. Maka saya biasa juga ada kegiatan atau jasa pengecekan sound system masjid sama akustik. Jadi saya bawa alatnya, kita ukur akustiknya kayak gimana, alatnya kita cek juga. Gitu Pak. Jadi ada kemungkinan tadi, satu dari akustiknya, kedua dari alatnya yang sudah mulai ada komponen yang sudah berumur. Ya namanya elektronik Pak, terutama kalau kapasitor itu ada usianya memang. Kan kapasitor itu dia lama-lama ada yang kosong Pak. Udaranya itu udah si kertas di dalamnya atau apa itu tergantung jenis kapasitornya itu udah mulai aus. Ausnya bukan karena bergesekan, tapi sudah menguap. Ya udah hilang kayak baterai itu habis gitu ya. Nah, gitulah. Kalau misalkan air kalau aki itu kan ada dikasih yang pakai cairan, mungkin cairannya udah habis gitu ya kalau aki gitu ya. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang tadi akustik kita Bapak-bapak sudah sedikit paham. Yang mudahnya untuk diingat adalah seberapa panjang ekor suara. Itu aja dulu kalau di masjid ekornya ya. Ya, kalau panjang berarti akan berpengaruh pada kualitas suara. Ya. Nah, sekarang fungsi utama dari tata suara masjid apa aja nih? Yang nomor satu Pak, yang jangan dilupakan adalah menghadapkan pendengaran ke kiblat. Kenapa? Imam ada di mana posisinya? Di depan. Penceramah ada di mana? Di depan. Kalau suaranya datang dari belakang gimana? Mengganggu konsentrasi nggak kalau gitu? Allahu Akbar. Kok imam di belakang ya gitu ya? Kalau suaranya nggak dari depan. Ya, makanya ini jadi tolok ukur utama kalau di masjid. Jadi beda dengan tempat diskotik Pak, tempat ajojing gitu ya. Nah itu bisa dari mana-mana speakernya gitu. Oh di atas dari mana boleh, tapi kalau masjid harus dari depan.
Ini jadi kendala utama Pak, kalau apalagi kalau masjidnya gede Pak. Gede kemudian nggak ada mezaninnya nih, kosong aja gitu ya. Kalau saya pasti digantung Pak. Mohon izin ke arsiteknya. Ada speaker beberapa yang akan digantung di baris kedua misalkan kalau gede. Ya. Yang kedua, mencukupi energi untuk mendengar. Ya. Nanti ada gambarnya ya. Nah, kita lihat dulu aja. Yang ketiga, mencukupi kondisi untuk menyimak suara. Tadi Pak, jangan sampai Bapak dari Garut menjadi kelapa di parut gitu. Informasi. Yang keempat, nah ini yang saya bilang tadi, menghasilkan rasa audial unik ruangan masjid. Jangan sampai waktu dengungnya itu dengungnya tuh nol banget. Jadi kayak kita di dalam studio rekaman. Ada yang pernah ke studio rekaman enggak Pak? Itu kalau masuk ke studio rekaman, kuping asal ditonjok Pak. Pep. Enak Pak. Kita ngomong jadi agak harus teriak. Karena nggak ada reverbnya. Tapi kalau di masjid harus, karena nanti ada apa yang kita kejar apa gitu ya reverbnya. Oke ya. Nah, kenapa harus ke depan? Ya karena kita punya dua kuping yang stereo, mengetahui arah datangnya apa? Suara. Ya. Kedua, imam sholat dan khatib tidak boleh terdengar dari belakang. Nah, ini pengaruhnya kepada penempatan loudspeaker nih Pak. Ada yang seperti nomor kanan nggak Pak masang speaker di masjid Pak? Cung. Jujur aja. Ada ya? Pasang speakernya seperti gambar sebelah kanan. Ada ya? Mulai hari ini ganti Pak. Pindahin ya. Paling tidak, kalaupun tidak bisa digantung, kalau kecil boleh dari pinggir Pak. Tapi ngadepnya dari depan ke belakang. Ya. Katanya kalau dari belakang Pak supaya suaranya rata. Iya rata, tapi kan menyalahi fungsi. Ya, tadinya kan biar imam juga sama khotib dengerin suaranya. Beda lagi konsep Pak. Nanti ada namanya yang disebut dengan monitor speaker. Nanti ada bahasan di berikutnya ya. Ingat ya, yang masih sebelah kanan cepat-cepat tobat. Ya, ganti posisi speakernya seperti yang sebelah kiri ya. Oke. Berikutnya. Nah, energi suara Pak, yang diharapkan sebelah mana? Yang sebelah kiri Pak, hampir rata. Jangan yang sebelah kanan, kerasnya cuma di bagian depan sama yang tengah-tengah. Ya, nah inilah teknik nanti pengaruhnya kepada pemasangan dan arah loudspeaker. Ya, nah balik lagi punten ya, sorry, ke yang ini Pak. Kalau ada speaker masjid yang dipasang di atas harus digabanain. Cabut Pak, nggak usah difungsikan. Karena makin aneh Pak. Suara imam ada di luhur gitu, di atas Pak. Imam di atas gitu. Kayak disangka suara Allah gitu lagi ya dari atas gitu ya, bahaya kan? Ya enggak. Jangan menggunakan speaker sailing. Ya harus difungsikan benar-benar kalau diupayakan datang dari depan ya. Jadi baik. Kayak ini tadi cukup harus merata. Ini nanti tekniknya itu adalah memang agak ini Pak. Kita harus tahu si speaker ini karakternya kayak gimana. Menyebarkan suaranya tuh apakah kurus, apakah lebar ke samping, itu ada di spesifikasi biasanya. Ya. Tetapi biasa kalau udah pengalaman Pak, ya kita bisa nanti itu digambar dulu Pak. Ya kalau saya biasanya digambar dulu, nanti kelihatan arah suara kemana nih, tempel sebelah sini, oh dia harus agak miring dikit ke kiri, oh dia harus ke kanan gitu ya. Jadi supaya nanti suaranya itu sedapat mungkin. Kalau seluruhnya rata itu nggak mungkin Pak. Ya, bukan nggak mungkin Pak, bisa seluruhnya rata, bisa. Pasanglah setiap 30 cm loudspeaker. Itu pasti rata. Salah satu yang mengadopsi ini adalah di Masjidil Haram, itu yang menggunakan di tiap tiangnya ada loudspeaker. Dan wattnya kecil-kecil Pak, 10 watt. Tapi banyak. Ya. Kadang-kadang suka datang Pak ke saya, Kang Ep, saya pengen sound system masjidnya seperti yang di Masjidil Haram. Oh boleh Pak, bikin masjidnya kayak Masjidil Haram. Kenapa Pak? Masjidil Haram adalah satu-satunya masjid nggak bisa ditiru Pak. Apa sebabnya Pak? Arah kiblatnya berapa? 360 derajat. Lah kita kan arah kiblatnya satu Pak. Pengen niru di Masjidil Haram, saya nggak mungkin Pak. Pertama, budgetnya mau berapa? Wadi Piro. Betul nggak? Ya, gimana? Jadi satu-satunya masjid yang nggak bisa ditiru adalah Masjidil Haram. Pertama, arah kiblatnya 360 derajat. Ya. Kedua, sound system juga nomor 1. Ya, pemasangan itu dari ribuan speaker Pak.
Itu udah yang menangani udah bukan Marmot Masjid lagi Pak, mohon maaf. Itu udah engineer Pak, bener-bener Pak. Ya, tapi itu pun bukan yang paling ideal. Masjidil Haram itu apa sebabnya Pak? Yang menikmati tata suara yang paling bagus adalah yang berada di mana? Di ruangan. Yang di dalam buat tempat apa tawaf nggak ada Pak. Karena sampai hari ini belum ada izin bisa masang speaker di Ka'bahnya. Jadi apa yang tidak terpenuhi suara imam tidak datang dari depan di yang bagian tawafnya. Saya pernah mengucapkan itu pas saya bilang Masjidil Haram itu bukan masjid yang paling ideal. Ada yang ngambek Pak. Ini menghina Islam. Wah. Lu pedek amat sumbu lu gitu kan? Saya bilang itu yang ideal itu arah suara itu harus dari depan. Ya di bagian tawaf speakernya datangnya dari belakang. Karena nggak ada pilihan lain Pak. Mudah-mudahan ke depan mungkin bisa ya itu Ka'bahnya ditempelin speaker yang planar tuh yang tipis gitu ya supaya datangnya dari depan gitu ya. Tapi sampai hari ini belum diizinkan. Ya. Itu. Nah, jadi merata itu bisa makin rata bisa. Makin diperbanyak aja speakernya ya. Tapi kalau misalkan kayak tadi 15 2 speaker sudah cukup Pak ya. Jadi jangan boros-boros. Kekerasan suara juga tadi ya diatur udah sampai berapa sesuai dengan bising atau noise background yang diukur ya. Nah, tidak terlalu lemah, terlalu kenceng. Karena saya pernah ketemu masjid, waduh Pak pengen tutup kuping Pak. Walaupun saya udah tua ya gitu ya, umur saya udah berapa Bu? 17 tahun ya? Oh, aduh. Jadi ke atas itu Pak 52, ke bawah masih 20 Pak. Itu merasa sakit Pak kuping Pak. Udah mah terlalu kenceng, kemudian dia treble-nya terlalu tinggi. Ya, nah makanya penting pengaturan suara. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kenapa tadi harus ada harus bisa menyimak informasi. Karena kegiatan yang dilakukan di masjid itu adalah sholat berjamaah, benar nggak? Khutbah, mengaji, diskusi, dan kadang-kadang ada akad nikah. Kalau ibu-ibu nambahin satu Pak, selfie. Nah, itu ya di masjid. Ini kesemuanya Pak, aktivitas yang ini semuanya itu butuh namanya kejelasan informasi. Ya, jangan sampai tadi jadi setengah haram, jadi setengah halal gitu ya. Nah, yang keempat, ini kita lewat aja sedikit ya, teknis banget. Nah, yang keempat ini, nah tadi yang unik Pak, jadi kalau di masjid jangan sampai mati suaranya. Ya, nggak ada gaung sama sekali. Karena nanti kayak di bioskop ya, jadi harus, karena masjid itu harus terkesannya dia walaupun sempit tapi luas gara-gara ada gaungnya, terkesan agung, sejuk, megah dan damai. Ya, ya silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ada yang mau diulang lagi nggak? Coba. Kang, saya mau tanya. Siap. Dari Palangkaraya. Itu kalau lagi ada acara besar gitu, kalau Ustadz yang datang kayak kemarin Ustadz Kondang itu datang, itu sebenarnya mixer itu bagusnya di mana Kang? Kalau kita lagi konser apa gitu kan biasanya di depan ya, FOH gitu ya. Nah itu gimana? Apakah masjid bisa menggunakan metode seperti itu juga? Ibu pertanyaannya kecepatan Bu. Nanti materinya ada di depan. Oh gitu ini. Ya? Ya Bu, ada Bu. Mau dijawab sekarang juga apa? Yang paling ideal tuh Pak, kalau masjid gede sering ada pengajian itu ruang kontrolnya bukan ada di mihrab Pak. Ya ada aja di belakang. Kayak kita lagi nonton konser. Ya, jadi upayakan masjid itu kalau misalkan sering ada kegiatan live, ceramah yang langsung gitu ya, itu ada di belakang supaya kontrolnya gampang. Karena apa? Kalau di belakang, speakernya dari sini ke sana, operatornya bisa dengar apa yang terjadi. Tapi kalau dia ada di ruang mihrab, halo, gimana suaranya? Gitu kan? Iya nggak? Upayakan ada di belakang. Kalau gitu juga gede. Tapi nanti saya jelaskan dengan menggunakan mixer yang ada di meja ketiga, ke satu dari depan mungkinnya itu ada mixer digital yang sudah bisa di remote, maka bisa saja alat ada di sana, nanti di remote dengan menggunakan software, operatornya ada di belakang. Ya, tapi tetap ada satu hal, kalau dia mau nyolok kayak begini, ustadznya bawa laptop, bawa ini bawa itu, maka harus bolak-balik ke ruang operator, ruang audio yang di masjid itu hampir 99,9%
itu ada di ruang mihrab di depan. Ya, saya udah menerapkan itu mungkin baru ada 4 masjid yang ada di belakang. Ya, Buda, udah ya? Siap. Oke. Berikutnya ya. Om, slide-nya Om. Tampilin lagi. Kalamun, halo, slide show-nya. Ya. Jadi kalau faktor yang kedua, ini ada faktor kedua, kalau tadi operator faktor U. Faktor usia tuh gitu ya. Jadi tadi udah ya, akustiknya kita udah paham ya. Mudah-mudahan Bapak, saya mohon yang Bapak-Bapak ikut di sini nanti juga ikut menyebarkan bahwa nomor 1 itu harus diperhatikan adalah akustik ya, akustik ruangan. Apa pokoknya mah dia tuh nggak boleh tapi harus gitu aja lah. Simpel kan ya? Karena kalau nanti jadi kelapa di Parut, apa dari Garut gitu ya. Ingatnya itu aja deh. Nah, sekarang yang kedua, setelah tadi akustik, perancangan dan pemilihan peralatan sound system. Ya. Nah, sebelum itu mari kita lihat dulu tentang ternyata Pak, sound system masjid itu ada peraturannya. Ada undang-undangnya. Ini dia, Pak. Ya. Instruksi Direktur Jenderal Dirjen Bimbingan Binmas Masyarakat Islam nomor Kep/D/101 tahun 78 tentang penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musola. Oh, berarti betul sholat itu bisa dilanggar ya, Pak? Ya, bisa dilanggar ya sholat tuh. Jadi Pak, terbagi 2 Pak, suara luar yang biasa disebut di menara atau minaret atau outdoor sound, sama yang internal atau indoor. Ya, jadi ternyata yang suara luar itu Pak hanya boleh untuk azan. Ya, kemudian untuk apa lagi yang diperbolehkan? Takbiran. Kemudian apa lagi? Biasanya pengumuman yang meninggal dunia. Tapi mohon maaf Pak, kalau kehilangan uang, sendal hilang itu nggak boleh Pak diumumkan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, Ketua DKM kehilangan sendal kulitnya, barangkali ada yang mengambil, dimohon keriduannya untuk mengembalikan. Tidak boleh Pak, itu juga di sunahnya nggak boleh. Ya, mengumumkan kehilangan barang di masjid itu nggak boleh kan? Ya, kalau di luar masjid boleh. Ya, jadi ingat Pak, ini sebenarnya yang harus kita pegang. Tetapi walaupun pada kenyataannya Pak, suara untuk keluar itu ibu-ibu ngaji, anak-anak sholawatan, semua keluar Pak. Kalau saya sih melihatnya gini Pak, kalau saya salah satu yang harus kita patuhi dalam saat setting sound itu adalah aturan pemerintah. Ya, jadi jangan sampai disalahkan gitu. Kadang-kala sih di los juga kalau di kampung, kampung sedikit orangnya gitu ya. Ya, boleh toleransi sedikit, tapi saya dari awal sudah tahu Pak. Kalau di perkotaan Pak, ini jadi sumber masalah Pak. Saya pernah ketemu 2 masjid berantem Pak. Yang satu masjid lagi murojaah, sebelah lagi anak-anak sholawatan. Yang sholawatan speakernya nonjol ke yang lagi murojaah, lagi hafalan Quran. Gimana mau hafal? Berantem Pak. Padahal dua-duanya apa niatnya sama enggak? Dua-duanya sama niatnya ibadah. Ya, apalagi kalau ada yang sakit. Ya, ada anak yang bayi perlu istirahat segala macam. Ya. Dan ini pun ada hadisnya Pak. Itu mengikut kepada kalau kamu sedang membaca Al-Quran, lalu ada yang sedang sholat, maka pelankanlah bacaan Quranmu. Ya, itu dia Pak ya. Nah, kalau yang di dalam Pak bebas Pak. Ya, buat azan juga kadang-kala ada masjid yang nggak mau azannya ke dalam, boleh. Jadi azan di luar aja ya. Ya, ada juga yang biasanya di dalam juga supaya enak. Kalau dari luar kan udah kehalang bangunan segala macam gitu ya. Nah, pengen dengar di dalam juga boleh dimasukin di dalam ya. Takbiran semua juga boleh, gaji salat semua boleh ya. Ya, jadi yang nggak boleh Pak nyanyi di dalam masjid gitu ya. Kalau yang lainnya salat untuk ibadah boleh ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, selain merancang sistem itu harus mengikuti aturan ya, aturan seperti apa? Yang kedua, dirancang dengan sistem yang mudah pemasangannya, perawatan dan dipahami oleh operator. Ini sangat tergantung Pak. Kalau misalkan masjidnya sederhana, operatornya juga kemampuan ilmunya tidak banyak, kita harus yang lebih sederhana lagi. Tapi kalau masjidnya seperti Pak Am tadi Pak, nanti saya lihatkan fotonya,
itu memang ada operatornya yang dedicate. Artinya dia digaji untuk ngurusin sound system dan diajarin. Ya. Nah, itu boleh, lebih rumit, nggak apa-apa. Ya. Karena kebutuhannya juga rumit. Kayak mesinnya Pak Am itu selain untuk ngaji atau kajian, bahkan buat streaming Pak, langsung online streaming. Maka dia butuh alat-alatnya juga berbeda, pengaturan juga berbeda, ya. Oke ya. Nah ini Pak, yang paling sederhana. Ada yang seperti ini nggak? Cuman satu speakernya di luar doang. Inilah waktu saya masih kecil Pak, masih ngaji waktu kecil, masih SD. Speakernya itu cuma satu Pak, corong toanya cuma satu dan dipasang di pohon kelapa. Ya, itu untuk semuanya Pak, untuk ngaji, sholawat, udahlah gitu, namanya di kampung ya gitu. Kadang-kadang hari Minggu dipinjam sama yang hajatan Pak. Ya, dan itu belum pakai listrik Pak, saya ingat masih pakai aki. Ya, saya menikmati listrik itu setelah SMA tahun 89 Pak. Alhamdulillah bisa masuk ITB juga Pak, untung gitu ya. Belajar pakai lampu lilin, pakai lampu apa semprong gitu ya. Nah ini yang pertama, jadi hanya untuk azan aja. Ada pertanyaan nggak? Udah jelas ya? Ini yang paling simpel Pak. Masjid-masjid kecil yang 5x5, 6x5 atau musola, nggak salah di dalamnya pasang sound lah, untuk keluar aja. Tapi biasanya juga penceramah kadang-kadang pede ya, nggak pede. Aduh masa nggak ada soundnya nih? Saya harus teriak-teriak. Padahal dengan ngomong seperti ini aja saya akan kedengaran nggak? Ya. Pertama menghemat listrik, ya anggaran gitu ya. Gitu. Tapi kalau maupun pasang begini Pak yang kedua. Nah, paham nggak nih? Jadi ini mengikuti aturan yang tadi Pak. Jadi ada dua jenis sistemnya, ada ampli yang apa, yang sound buat azan sama yang buat di dalam. Ya, nah tapi itu ada hubungan warna hijau, warna biru. Artinya apa? Kalaupun mau azan dibunyikan di dalam masjid. Ya caranya bukan dengan pasang mikrofonnya dua Pak. Jadi azan teh si muadzin teh mikrofonnya dua tandem gini, satu buat keluar, satu buat ke dalam. Tapi kalaupun misalkan di mixernya nggak ada fasilitas aux-nya, memang ya itulah jalan terakhir, ya apa bukan yang terakhir, jalan salah satu jalannya. Bahkan kalau mau bagus mungkin Pak dilakban sekalian ya, jadi dua tandem gitu ya. Nah gimana caranya? Jadi nanti ada nih, oh ini yang berikutnya. Oh berarti nanti di sesi berikutnya ya. Nah, jadi ini sistem dulu ya. Jadi hanya luar aja, dalam aja. Berikutnya ada yang lebih maksudnya lebih advance lah. Nah ini Pak, pakai mixer Pak. Ada contohnya di tengah ya. Pakai mixer, bahkan kemudian ada nomor 3 Pak, speakernya apa tuh? Monitor buat imam dan khatib. Selama ini kita kalau lagi jadi imam, gini ya. Speakernya ada di mana? Di depan atau di belakang? Di belakang imam. Dia bisa denger nggak? Kurang kan? Makanya si imam itu suka kencang. Bismillahirrahmanirrahim. 2 rakaat langsung tumbeng gitu. Karena suara saya nggak ada. Nah, kasihlah nomor 3 di bawah biasanya atau di samping speaker biar dia bisa dengar. Jadi akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Nggak teriak lagi, Pak. Ceramah juga sama. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak usah lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, dia bisa kontrol suaranya. Itu namanya adalah monitor mihrab atau sebetulnya biasanya orang pro kontrol, ya, speaker kontrol. Pak, jangan kalah sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut aja dikasih monitor, Pak, masa imam enggak tuh? Ya, padahal kita mah ibadah, benar enggak? Ini pelit-pelit banget gitu ke imam teh. Penyanyi dangdut aja sambil begini, Pak, gitu ya. Tapi kalau imam nggak boleh gitu ya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh. Ya. Jadi tepatkanlah berikutnya ada speaker kontrol. Saya kalau setting masjid, kalau yang agak gede-gede gitu, soalnya yang tadi musola dan budget terbatas nggak pasang itu. Tapi kalau yang udah 15-15, 10 udah pasti saya pasangkan dengan adanya monitor. Dan itu imam sangat berterima kasih. Hatur nuhun Kang M, terima kasih. Suara saya sudah dengar. Ya. Nah, ini sistem yang ketiga. Berikutnya lagi lebih advance. Nah, ini ya. Jadi ada tambahan speaker misalkan kalau ada apa namanya? Teras atau serambi ya. Belakang, kemudian kalau lebih besar udah lebih dari 17 meter pasang lagi yang kedua. Nah, lebih rumit nanti
Bu Ida, ini mungkin nanti saya PDF kan ya, Bapak-bapak nanti kalau nggak sempat mencatat kita bagi itu ya di grup ya. Oke ya. Jadi ini lebih kompleks di pengembangan. Ini yang basic yang saya pakai buat masjid yang cukup besar. Ya, jadi lebih komplit gitu ya. Oke. Nah, yang tadi rancangan satu itu yang untuk azan aja, yang kedua yang ini ya. Ya. Jadi terpisah nih untuk azan satu. Biasanya ada banyak masjid seperti ini, Pak. Jadi benar-benar terpisah. Jadi kalau saya lihat di tempat ruangannya teh, ya terpisah aja. Yang luar ini, oh ini Pak khusus yang keluar ke azan, oke. Ya ini khusus di dalam. Ya seperti ini Pak gambarannya. Ya nanti kita bagikan ya gambar ini, jangan khawatir. Ya, nah tapi ada di connect begini boleh nggak? Boleh Pak, kalau azan juga pengen terdengar di dalam ruangan. Karena biasanya gini Pak, kalau speaker corong di luar, udah arahnya kemana, terhalang oleh bangunan, kira-kira enak nggak didengar di dalam ruangan? Kurang ya, kurang terbuka lah gitu ya, kurang open kalau kata orang audio tuh. Makanya kita kasih sambungan. Nah, nyambungnya ini Pak caranya Pak. Kalau di toa nih khususnya. Di sini tadi ini pesanan dari Bu Ida nih. Kalau di Palangkaraya banyak yang pakai toa katanya, ya. Saking identiknya toa dengan sound masjid, Pak. Sampai saya pas mau pasang sound masjid di sebuah masjid, beliau nanya, Pak EF nanti toanya merek apa? Gitu. Jadi disangkanya sound system masjid itu sebutnya toa, kayak pompa air Sanyo gitu ya. Pak Sanyonya merek apa? Shimizu. Ya, jadi itu udah identik gitu ya. Nah caranya ini Pak, nanti dilihat ya. Jadi di ampli yang pertama, ampli mixer toa itu ada namanya aux out atau CD out atau rec out. Ya maka masukkanlah dia kepada aux input yang di speaker yang untuk ampli yang untuk di dalam. Nanti pengaturannya yang di aux itu untuk mengatur besar atau kecilnya suara azan yang masuk ke dalam ruangan. Ya. Cuma kadangkala ini ampli suka ada delaynya Pak. Jadi di luar seorang mendengar sudah Allahu Akbar, sepersekian detik kemudian baru di dalam. Jadi ada kayak bersahutan. Ya nggak apa-apa, anggap aja eho. Ya. Kadangkala begitu. Karena saya pernah kejadian masang ini Pak. Heran Pak. C. Gimana ini gitu ya? Apa yang buat ini? Padahal ya kayak begini koneksinya. Ternyata mungkin tadi Pak ada nilai komponen yang sudah berubah, ya mungkin hambatannya sudah nambah gitu ya. Jadi saya cek, asli Pak, ini kita kan nggak pakai echo nih gitu ya, dimatiin echo, cek. Akhirnya saya coba pindahin Pak, amplinya kebetulan yang nomor pertama itu dia dual zone, ada ya, apa ya, ada ampli toa yang bisa dua zone, jadi dua speaker gitu, apa dua daerah gitu ya. Saya pindahin situ aman. Jadi sabar. Oh ternyata ada delay. Dan itu waktu saya wawancara teknisi masjid juga sama pernah ngalamin hal tersebut. Ya. Nah sekarang tadi yang rancangan ketiga dengan tadi pakai dua ampli, dua mixer ya yang toa. Sekarang gimana kalau menggunakan, nanti kita praktek dikit ya. Atau bisa langsung ya? Ada kamera enggak? Nah, ini dilihat di gambar ya. Ini ada mixer nih. Mixer itu yang kecil nih Pak. Itu ada namanya pen pot. Biasanya yang buat balan, ya. Kiri dan teh aja. Ini aja belum habis nggak apa-apa sok. Nah, itu biasa kita pasang, Pak. Ini caranya trik. Jadi bukan standar gitu ya, tapi tricky namanya, diakalin. Jadi kita pakai mixernya stereo, tapi dipakainya mono. Ya, contoh yang ini nih, saya ke depan aja ya. Ya, nah di mixer yang paling kecil pun selalu kalau stereo, dia punya namanya panning potential, potensio. Ya, itu yang di sini warna, di sini hitam. Warna hitam itu ya. Nah, biasanya saya ngaturnya, saya putar full ke sebelah kiri. Itu dimasukin mixer mikrofon azan, maka yang keluar kita ambil di sini ada yang kiri ya, output kiri masukinnya ke ampli yang buat azan ya. Lalu yang kanan kita imam ceramah segala macam kita putar semua ke kanan, ke R ya, ambil outputnya di sini yang L yang right ya, yang kanan.
masukin ke ampli yang buat di dalam ruangan. Tapi gimana nih Kang? Yang azan juga pengen masuk ke dalam ruangan, gampang Pak. Yang channel 1 tadi yang buat azan itu diputar sedikit. Ke dalam ada. Nah, jadi di luar bunyi, di dalam bunyi. Tapi kalau nggak mau ada dalam, tinggal full ke sebelah kiri. Ya, nanti kita Kang nanti ya kalau pada saat apa tadi sesi demo ya kita perlihatkan. Ya, ini cara untuk mengakali. Kenapa saya anjurkan pakai mixer Pak? Karena dia gainnya cukup bagus, ya. Gain untuk apa mikrofonnya. Kedua, mohon maaf kalau yang di sini, ini pengaturan nadanya apa aja? Cuman bass dan treble. Tetapi kalau yang di sini ada middle-nya, nambah 1 band. Ya, jadi bisa ngatur lebih fleksibel, lebih komplit, minimal yang disebut dengan 3 equalizer ya, 3 band. Nah, kalau yang di apa di yang ini nggak ada. Ini sangat simple, makanya ini paling banyak dipakai karena sangat simple. Kalau di sini yang Behringer ini udah ada kompresor. Nanti kita jelaskan kompresor juga. Ada gain segala macam ya. Lalu ada efek dan kemudian ya. Ya. Jadi kalau yang saya anjurkan berikutnya, yang ketiga adalah menggunakan mixer. Ya, berikutnya, nah ini basic ya. Jadi diagram basicnya Pak, kalau buat sistem masjid itu seperti ini. Ya, nah, jadi nomor 1 apa itu? Azan ya. Jadi azan itu akan, kalau di mixer tadi terbagi 2, menjadi untuk yang keluar sama yang di dalam. Kalau di dalam aja itu yang imam dan berikutnya. Ini diagram bloknya seperti ini. Jadi supaya nanti kalau pas ada ampli tambahan atau apa itu bisa paham ya. Jadi yang di split 2 itu yang bisa dibagi 2 adalah yang untuk azan ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini adanya di yang Yamaha tuh ya. Jadi Pak ampli-ampli tertentu kalau Behringer, oh di sini juga ada, di Behringer ini ada, nanti kita demo ya. Ada namanya auxen Pak. Ya. Nah, auxennya ini ada tombol pre, pre. Jadi kalau kita tekan, maka dia tidak ikut kepada fader yang di bawahnya, yang digeser-geser. Ya, yang digeser-geser. Jadi apa? Jadi independen Pak. Jadi kalau misalkan yang di bawah yang digeser kecilin, itu nggak akan terpengaruh karena sudah melewati, sudah tidak terhubung kepada apa namanya master apa ke fader. Jadi pengaturannya hanya dari yang tombol merah aja Pak untuk yang keluar. Ya, tapi ini posisi ini hanya gambar Pak. Nanti kita pas demo kita pakai kamera ya, kelihatan ya. Next berikutnya. Kemudian apalagi, nah ini teknik udah rancangan. Yang berikutnya adalah pemilihan peralatan sound systemnya Pak. Ini yang sangat apa ya? Kalau saya bukan menganggap, memposisikan Pak, sound system masjid itu, kegiatan di masjid itu adalah sama dengan kegiatan show musik. Karena ada kegiatan seperti sekarang Pak, baik suara langsung ditangkap oleh mikrofon, lalu langsung dikumandangkan, disiarkan. Untuk kebutuhan tersebut maka yang harus kita pakai adalah sebetulnya adalah profesional audio. Ya, yang seperti di depan tuh. Mixer-mixer seperti itu, amplinya juga ya, amplinya itu ada yang biasanya kan ada kupingnya ya buat dipasang di rak. Beda Pak. Jangan sampai menggunakan peralatan yang untuk home audio. Tiba-tiba pernah ketemu nggak masjid pakai mini kompo? Banyak Pak. Ya, pakai Polytron gitu, mini kompo atau Sony gitu ya. Atau Kenwood gitu ya. Bukannya salah, tapi bukan peruntukannya Pak. Ibarat Bapak mau gali kolam, itu nggak pakai cangkul Pak, tapi pakai sendok. Wah, bukan tempatnya Pak. Apalagi pakai karena audio Pak. Ya, amplinya pakai ampli audio, apa untuk di mobil, beli dulu adaptor 12 volt gitu ya. Ya. Udah gitu, si speakernya tuh speaker mobil kan, yang oval betulnya dikasih box, tempel di pojok gitu ya. Jangan Pak, kita pakai yang profesional punya. Memang agak sedikit tinggi harganya, tapi dijamin pertama high performance Pak. Dia memang didesain untuk yang kebutuhan jangka panjang. Saya yakin Pak, kalau masjid pakai kompo itu nggak akan lama. Ya, pasti setahun lagi mungkin harus beli lagi. Ya. Kedua, kerja keras dia. Pernah lihat nggak Pak kompo dipakai sound musik? Nggak ada Pak. Nah, kompo paling 50 watt nggak ya?
Kalau sound musik bisa 1000 watt, 10.000 watt kan. Ya, kemudian ketiganya lebih minim feedback, Pak. Coba Bapak karaokean, ya, tapi di rumah aja Pak ya, jangan ke tempat karaoke. Omat Pak, jangan, please Pak, jangan ke tempat karaoke ya. Itu gunakan kompo yang ada karaoke-nya, ada mikrofonnya. Itu pasti gampang feedback, Pak. Karena desain speakernya berbeda, Pak. Ya, maka kita harus menggunakan tadi alat sistem yang profesional. Nah, ini beberapa mungkin gambarannya. Kira-kira amplinya kayak seperti ini. Ini merek Toa nih, tapi kayaknya ini jarang dijual. Karena mahal banget ini juga. Nah, kebutuhannya apa aja nih? Basicnya ya. Satu, harus ada mikrofon jelas ya. Kalau nggak ada ya nggak buat apa gitu ya. Kedua, ada apa? Mixer, audio mixer. Ada powernya juga, ada pengeras suara. Ini yang wajib, Pak. Nah, sebelah kanan itu pilihan. Ada namanya gate, nanti saya jelaskan, kompresor, equalizer, sama limiter. Ini opsional, artinya apa? Bisa beli tambahan alat tambahan ya. Tapi yang paling basic, mikrofon, audio mixer, power amplifier, sama pengeras suara. Sama mungkin kalau di masjid, podium kali ya, mihrab gitu ya. Perlu juga gitu ya. Nah, kalau misalkan itu perlu kabel gitu ya, itu dah kebutuhan dasar ya. Oke. Nah, jenis audio mixernya kayak gimana? Nah, ini salah satu yang sering saya pakai juga. Ya, karena kenapa? Sekarang itu Pak, untuk kebutuhan di dalam masjid ternyata nggak cukup 3 mikrofon, bener nggak Pak? Kalau 3 apa aja? Azan, imam, sama khotib. Ampli Toa yang sering dipakai rata-rata inputnya berapa? 3 mikrofon. Kalau buat musola oke, kecil, ya apa bisa. Maka harus ada alat tambahan. Tambahlah sebelum ampli Toa tadi, tambahlah mixer Pak. Ya bisa nambah Pak. Nah ini kalau ini kebetulan ini kalau nggak salah 12 channel ini atau 16 saya lupa ya. Jadi bisa, saya biasanya gini, nanti ada listnya ya, list channelnya. Oke. Jadi gunakanlah audio mixer untuk bisa ada input yang lain. Biasakan kalau sekarang kan ada dari laptop. Ustadz sekarang canggih-canggih apanya, ceramahnya bawa laptop gitu ya. Ya jadi dia harus ada suara misalnya apa ya, gunakanlah mixer. Ya. Oke, itu alasannya untuk menggunakan. Nah sekarang kita bagaimana mengenal amplifier dan loudspeaker. Nah ini yang penting Pak. Ya, saya ke depan deh kalau ini ya. Nah Pak, kalau di masjid biasanya yang dipakai itu ada 2, ya, low impedance sama high impedance. Ya, itu high impedance biasanya yang Toa, ada high impedance sama low-nya. Ya, apa sih perbedaannya? Ya, kalau low impedance itu outputnya biasanya hanya sekitar 24-25 volt. Ya. Kemudian maksimal hanya sampai 16 ohm speakernya. Di atas itu dia berat. Ya. Nah, jadi 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm itu untuk ampli-ampli yang khusus ya, ada yang kuat sampai 2 ohm. Kalau yang misalkan tertulis spesifikasinya 8 ohm ya, misalnya 100 watt. Boleh enggak dipasangin yang 2 ohm? Tidak boleh kalau dia paling kecil. Karena akan 2 ohm itu sama dengan hampir kabel, Pak. Jadi kalau pakai yang 2 ohm di ampli yang hanya bisa 16 ohm atau 8, kayak dikasih kabel. Cerot gitu speakernya. Kira-kira apa yang terjadi? Menjekus kalau orang Sunda bilang, Pak. Ngajekus tuh, keluar asap nantinya, Pak. Memang cakep, Pak, ada asapnya, atraksi gitu ya. Ya. Jadi ini low impedance. Nah, biasanya konektornya juga beda Pak outputnya. Biasanya yang diputer ya ada masukin kabel, atau yang kalau profesional itu ada namanya speakon. Dicolok, diputer, ngunci. Ya, itu ya. Tapi dia punya kelemahan Pak. Low impedance ini dia tidak bisa lebih dari 300 meter. Harus pakai kabel yang agak gede. Minimal kalau misalnya 300 meter 2 kali 2,5 mili. Nanti jenis kabel juga ada di sesi 2 mungkin ya. Loudspeaker yang dikoneksikan terbatas Pak. Kalau misalkan nih ini ampli bisa 8 ohm, maka dia bisa dengan 16 ohm di paralel gitu ya. Nanti ada hukum paralel sama serial. Ya. Tapi dia punya kelebihan Pak. Soundnya high fidelity, kualitasnya bagus. Ya. Berikutnya, nah, ini yang paling banyak di masjid ya, betul enggak? Ya. Dia namanya high impedance amplifier. Si Toa ini punya dua-duanya sebetulnya Pak. Low impedance-nya ada, high impedance-nya ada. Nah biasanya outputnya itu
pakai skru, dibaut, ya pakai obeng, dibaut, ya. Nah, outputnya bisa gerakan lebih dari 100 ohm. Jadi bisa pilihannya 70 sama 100 volt. Tapi di speakernya dipakai apa coba? Pakai trafo, ya. Pakai matching trafo. Kalau orang tua bilangnya apa? Matching trafo, ya. Jadi speakernya ada trafo. Nah ini Pak, cara kerjanya ini mirip dengan sutet Pak. Tahu kan listrik yang berapa yang tinggi itu? Yang berapa volt ya? Mungkin 100.000 volt gitu ya. Ini juga sama Pak. Kirim 100 volt. Begitu nyampe di speaker pakai namanya trafo diturunin lagi. Makanya dia bisa lebih dari 300 meter. Makanya yang ini digunakan di mana? Di mall-mall, di parkiran-parkiran dengan satu kabel bisa berapa? Bisa sampai 1 km Pak. Dan canggihnya satu kabel bisa memuat berapa speaker? Bebas, asalkan sesuai wattnya. Misalkan speakernya, amplifiernya misalkan 100 watt. Speaker yang dipasangnya 5 watt, kira-kira berapa bisa dipasang? 100 bagi 5. Berapa speaker? 20 dengan satu kabel. Kalau pakai yang low impedan tadi gimana? Minimal harus ada berapa? Kabelnya ada berapa? Amplinya ada berapa kan? Ya. Jadi itulah kelebihannya. Dia bisa panjang. Ya. Cuma dia karena menggunakan trafo, ya trafonya yang kecil itu ada penurunan kualitas. Kalau yang saya rasakan dia agak lebih cenderung ngedengung. Ya, ada agak kayak suara di dalam ini apa? Gentong gitu ya, ada sedikit begitu. Kurang clear. Tapi masih bisa ya, kita terima gitu ya. Nah, nanti juga akan didemokan. Hati-hati Pak. Amplifier ini di belakangnya kan berjejer tuh outputnya. Ada 0, 24 volt, yang 4 ohm ya. Itu kalau saya sih berapa ya, 24 volt lah. Ada 0 atau terus 70 sama 100. Hafal ya. Ada yang baca nggak tulisannya di atasnya? Dilarang mengkoneksikan, menggunakan ya seluruh ini untuk dihubungkan dengan speaker. Jadi begini ceritanya Pak. Kadang-kadang dari toa datang, orang tua yang paham. Pasang pakai 100 volt gitu ya. Udah cukup. Pengurus masjid itu gini, tiba-tiba ada yang bawa speaker. Di rumah ada speaker nih nganggur gitu ya. Terus lihat, ini ampli masih ada yang nganggur juga nih colokannya gitu ya. Pasangin aja. Ada yang begitu nggak? Ngaku aja. Bunyi Pak. Tiba-tiba sebulan kemudian, amplinya ada yang ngebul, apalah macam-macam Pak. Kenapa Pak? Karena satu tidak paham, kedua tidak biasa membaca. Biasakan kalau punya alat elektronik, audio dan lain, baca dulu manual booknya. Ya, itu karena padahal tulisan nanti kita lihat ya. Tulisannya ada Pak. Ini nih colokan yang di baut itu output. Di atasnya ada tulisan mohon tidak menggunakan gitu ya, tidak menghubungkan 4 ohm dengan 70 dan 100 volt. Ya, nggak boleh Pak. Ya, nah itu yang saya juga sempat ngobrol dengan pihak TOA. Kenapa nggak pakai switch? Jadi si user itu bisa milih mau yang 8, yang 4 ohm, mau 70 volt sama 100 volt. Ya, pakai saklar kan bisa. Saklar harganya berapa saya bilang? Nggak nyampe 50.000 gitu. Tapi sampai hari ini katanya sudah ada tipe yang baru katanya udah pakai switch. Ya. Oke ya, itu jadi dua tipenya amplifiernya beda. Sekarang speakernya. Nah, ini yang high impedance. Nah, cara menghubungkannya tidak boleh ditukar-tukar, Pak. Kalau ampli low impedance harus dengan speaker yang low impedance lagi, Pak. Ya. High impedance harus dengan high impedance lagi, Pak. Nah, sekarang gimana nih? Saya punya toa nih di masjid. Ada speaker tadi nganggur. Tapi speakernya low impedance. Gimana biar bisa dipasang jadi high impedance? Belilah trafo matching. Sehingga dia menjadi amplifier speaker high impedance. Bisa dihubungkan ke yang ampli high impedance. Kalau kebalik gimana? Saya punyanya speaker yang high impedance. Pengen disambungkan kepada yang low impedance. Ya dicabut trafonya, di bypass. Langsung ya, tidak pakai trafo lagi. Ya. Nah, kalau bapak-bapak nanya
ke saya gimana? Saya kalau masjid, karena saya belum pernah menangani masjid lebih dari 30 meter kali 30 meter. Ya, belum pernah yang jauh-jauh. Saya kalau di dalam ruangan selalu pakai yang low impedance. Ya. Di masjidnya Pak Aam Amiruddin itu ada 18 speaker, maka setiap speaker saya tarik satu kabel. Sehingga di ruang kontrol ada berapa kabel? Ada 18 kabel, Pak. Di ruang kontrol itu. 18 kabel speaker, udah kayak ular aja, Pak, segede gini. Ya. Tapi saya bikin satu-satu, tapi biar ngetrasnya gampang, Pak. Jadi kalau semua ditandain, kalau ada yang mati, oh ini kabel yang ini, kita bisa ngetrace. Ya. Kalau pakai yang paralel kayak yang high impedance agak susah. Kita harus cek satu-satu. Ya. Kelebihannya itu yang saya pakai adalah amplifier low impedance sama speaker low impedance itu berbunyi lebih baik dari yang high impedance. Ya. Sampai hari ini tidak ada konser musik yang menggunakan high impedance. Pernah nemu nggak pemain band pakai toa? Nggak ada. Ya. Tapi kalau ke mall pakai yang mana? Oh Pak, kalau mall-mall, gedung-gedung pemerintah banyakan pakai toa. Karena apa? Tadi satu kabel bisa puluhan speaker, Pak. Jadi perawatannya mudah. Jadi sesuaikanlah semua itu sesuai dengan apa yang disebut dengan kebutuhan, Pak. Jadi jangan coba-coba Pak berenang pakai jubah, Pak. Berenang mau pakai baju renang aja. Susah, Pak. Ya. Gejet mau berenang pakai sarung gitunya, kita kecepatan sarungnya ketinggalan, Pak, di belakang gitu ya. Ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau buat yang jauh ke menara, itu saya selalu pakai yang high impedance. Karena kan jaraknya jauh. Kita mengupayakan untuk tidak ada penurunan suara terlalu banyak. Ya, oke ya, Pak dulu ya, gitu. Ya, berikutnya, nah ini tadi Pak, jangan pakai kompo lah ya. Yang di rumah buat ini mah. Walaupun komponya harganya 10 juta gitu Pak, jangan pakai kompo ya. Ya, jadi menggunakan yang profesional, nah, audio dan untuk di komputer jangan juga Pak. Ya, nah ini nanti Bapak tinggal baca aja, kita bagikan ya. Oke, nah ini juga udah dibahas tadi sedikit ya. Nah untuk melihat Bapak sekali lagi bahwa Bapak jangan malas untuk membaca apa manual booknya dari setiap produk. Ya jangan sampai udahlah, kecuali memang udah paham Pak. Kalau saya mohon maaf, kadang-kala masang home theater udah nggak pernah baca manualnya lagi, udah kada hafal gitu. Tapi baiknya kalau yang baru saya pasti baca dulu, ya apa barang-barang baru gitu ya yang belum saya kenal. Ya, nah ini tadi Pak, yang disebut dengan paralel dan seri itu seperti ini Pak. Ya, jadi kalau paralel Pak langsung dua speaker dihubungkan itu, jadi gini Pak, dua kabel ke satu speaker, langsung satu speaker lagi. Ya, jadi langsung plus minusnya plus minus. Tapi kalau serial dia si speaker itu dijejer Pak. Jadi yang ke minus dari speaker nyambung ke speaker lagi, baru ke ampli. Kalau ini mah ampli ke speaker, ampli ke speaker, ampli ke speaker, nah itu namanya paralel. Tapi kalau misalkan dari ampli ke speaker lagi, speaker lagi, baru ke ampli itu namanya serial. Cara ngitungnya mudah Pak. Kalau yang di atas 2 speaker 8 ohm, kira-kira kalau paralel jadi berapa ohm? Wida ada hadiah nggak? Speakernya 2 nih Pak, di paralel 8 ohm, totalnya di berapa ohm? Kalau hukum fisikanya, hukum elektronnya, hukum ohmnya menjadi setengahnya. Jadi berapa? 4 ohm. Tapi kalau yang bawah serial itu dijumlah. Jadi berapa? 16 ohm. Ya. Itu prinsipnya ya. Oke. Nah saya bahas ke perangkat tambahan. Ini yang jarang dipakai di masjid, nggak sebuah masjid pakai ya, padahal alat ini sangat bermanfaat. Satu, mengatur kualitas suara lebih baik dibandingkan dengan yang cuman tadi bass sama treble aja Pak ya. Jadi dia frekuensinya banyak yang bisa diatur ya. Kemudian nah ini ada nanti dibahas lagi berikutnya. Mengatur kualitas suara menyesuaikan kondisi akustik masjid dan ruangan. Kemudian yang ketiga nih Pak, sering nggak kejadian di masjid ada feedback? Kira-kira tahu nggak frekuensinya di mana tuh? Kalau cuma pakai bass treble bisa ditangani nggak? Nggak bisa.
Penanganannya apa? Kalau tidak di feedback, dikecilin. Dikecilin lalu ada yang protes nggak? Kurang kedengar? Iya. Gedein lagi, feedback lagi, kecilin lagi, gedein lagi, kecilin lagi. Lama-lama oblak gitu. Ya, alat itu. Datanglah, oh nih pengurus DKM ketuanya kurang gede, gedein lagi. Tiba-tiba feedback, kata sekretarisnya, kecilin atuh. Ya, kecilin lagi. Kurang gede lagi, gedein lagi. Saya gitu Pak. Jujur enggak, penyakit di masjid itu paling utama apa? Terlalu banyak tangan. Kalau orang Sunda bilang sebutnya kokod monongen. Ya. Artinya banyak dioprek Pak. Ya. Wah, kacak terus. Gak cuman pengurus masjid Pak, kadangkala ustadz. Cek. Asa kurang enak nih. Masuk ke ruangan audio. Ya puter-puter, yang diputer yang bagian azan. Udah, ya. Yang azan yang diputer salah lagi gitu. Wah, udah tabaka coba. Itu yang kejadian Pak. Ya. Makanya kalau sistem saya selalu pakai rak yang dikunci, ditutup dikunci. Nggak bisa dioprek Pak. Ya, jadi cuman nyalain sama ya tadilah paling gedein dikit. Ya. Jadi gunakan atamani satu equalizer. Ada lagi nih kalau lebih canggih, ini bisa otomatis Pak kalau ada feedback. Tapi saya jarang pakai kalau udah pakai yang ini. Ya, karena di sini udah ketahuan. Ya. Udah ketahuan nanti di frekuensi berapa. Di bagian demo nanti akan saya demokan ya, bagaimana menggunakan ini untuk menahan feedback ya. Oke, ini alat ini bisa dibikin otomatis Pak. Jadi kalau ada feedback itu langsung dia cek pakai ini gitu ya. Tapi saya belum pernah pakai ini. Belum pernah pakai ini buat masjid. Tadi beberapa masjid pakai ini. Nah, ini juga ada lagi Pak, kompresor expander gate atau de-ester ya. Di bagian demo nanti kita ajarkan. Oke. Nah, inilah salah satu yang sering saya pakai Pak, perangkat yang namanya audio distribution. Ya, ini buat masjid yang arealnya banyak Pak. Ya, jadi dari mixer Pak, dari sebelum ke ampli saya pakai ini dulu. Nah itu saya tandain tuh, misalkan nomor 1 ini ruang tadi apa mihrab, monitor imam 1, ini ruang lantai 1, ini lantai 2, ini teras kiri, teras kanan, teras belakang. Ini ke madrasah. Jadi semua ada pengaturannya. Apakah di ampli ada pengaturannya? Ada, cuman kalau di ampli jadi terpisah-pisah Pak. Ya, mana nih ya yang buat ke madrasah nih gitu ya. Tapi kalau di alat ini saya kasih nama semua. Nah, bisa dikontrol. Ini saya berguna pada saat Covid kemarin Pak. Jadi saat lagi nggak Covid kan pakai karpet tuh ya. Itu masjid aman-aman aja. Begitu karpet dicabut, nelpon tuh masjid. Kang ini ngejuit terus ya. Oh gitu ya. Kenapa tuh karpetnya dicabut? Oh iya Covid. Udah gini aja. Buka rak audionya. Di situ ada alat namanya ini kebetulan tipenya DS 2800. Behringer. Ya, ketemu. Ada tulisan nggak di situ stiker label ruang lantai 1? Ada. Coba turunin 1 strip. Ya, turunin. Cobain lagi. Oh masih ada Kang yang di atas. Wah yaudah yang atas tuh ada lantai 2, turunin lagi 1 strip. Artinya apa? Bebas, nggak ada feedback Pak. Tapi emang jadi kecil suaranya. Artinya apa? Saya nggak perlu datang ke situ untuk nyeting ulang. Begitu nggak Covid lagi, nelpon lagi tuh masjid. Kok sekarang jadi makin kurang kenceng katanya. Oh dulu kan dikecilin. Nah balikin lagi, naikin lagi Pak, 1 strip. Alhamdulillah aman. Ya. Jadi ini salah satu kojok saya nih, ini aduh Bu, saya bocorin di sini nih, wah gimana ya? Ini salah satu kojok saya nih, pakai ini. Jadi memudahkan petugas masjid untuk ngatur, minimal ngatur apa levelnya dulu lah gitu ya. Kalau yang dalam-dalamnya equalizer kayak gitu, kayak apa gate dan kompresor, kalau saya diutak-atik, ini aja gitu ya. Oke. Nah, nanti kita demo juga dikit ya. Sekarang ini Pak, kalau masjid-masjid yang budgetnya ada, kemudian juga lumayan ada tenaga kerjanya gitu, ada orang ahlinya sedikit lah itu. Tapi bahkan ada yang enggak, ini juga enggak ada tenaga ahli tapi jalan. Menggunakan mixer digital Pak. Jadi sekarang mixer digitalnya ada yang berbentuk kotak seperti ini Pak. Ya. Oh ya, break ya. Udah jam berapa Bu? Ya ini sedikit lagi sampai sini break nih ya. Ini mixer digital ini Pak nanti kita demokan ya.
Fungsinya sangat banyak Pak. Tadi yang alat-alat tadi Pak. Nih yang alat-alat ini gitu ya. Yang mana lagi nih tadi alat. Ini ya ini tadi. Yang ini juga itu semua ada di dalam satu box itu Pak. Bayangin Pak, ya satu box itu aja semuanya isinya bisa itu. Dan itu setiap channel pakai. Kalau yang tadi ini misalkan 16 channel bagi 2, berarti harus ada berapa alatnya? Ini harus ada 8. Ada 8 equalizer, 8 kompresor, dipasang di rak makin banyak. Nah, kalau sekarang pakai digital semuanya udah bisa, ya. Berikutnya terakhir nih kayaknya. Ya, di sesi pertama. Oke. Oh, ada sedikit satu slide lagi. Nah, Pak, Bapak lihat, Pak, ada yang enggak speaker, ada yang 2 baris enggak situ? Baris kedua dan ketiga. Kira-kira bakal kecepatan suara sama enggak? Kecepatan suara itu 360 meter per detik. Kalau sekarang speaker di depan sama di belakang, yang nyampe ke saya duluan yang mana coba? Ini speaker nih, di sana ada speaker. Yang nyampe duluan ke saya mana suaranya? Pasti yang di sini. Akibatnya terdengarnya apa? A, B, B. Ya kan? B, B, A. Jadi echo. Ya, makanya kemudian yang di sini dikasih delay, diperlambat. Ini berapa detik? Sekian milidetik misalkan. Jadi air suaranya sama. Nah, itu pakai namanya loudspeaker management ya. Nah, ini Pak, ini sebetulnya ini rahasia dagang saya Pak, Bu. Yang ini Bu, nah ini rahasia dagang saya Pak. Ini sistem yang saya gunakan Pak, tapi nggak apa-apa lah, saya sharing di sini, mudah-mudahan jadi jariah ya. Ini basic diagram saya sering pakai di masjid-masjid Pak. Ya, jadi ada inputnya itu, audio mixernya, ada loudspeaker management, baru ke audio distribution ya. Nah itu pembagiannya seperti itu Pak. Ya, ini rahasia dagang nih Pak. Aduh Bu, saya dibagi-bagi sini ya, nggak apa-apa ya. Bonus buat bapak-bapak yang sudah mau datang ke sini ya. Nah, channel listnya apa aja nih Pak? Nah ini channel listnya Pak, yang bisa saya pakai. Jadi mikrofonnya ada azan, imam, mimbar, ada buat pengumuman, jadi yang mengumumkan alhamdulillah per minggu ini dana masjid yang masuk sekian gitu ya. Nah kemudian biasanya mic wireless buat kajian tanya jawab ibu-ibu atau gimana. Ada MP3 player untuk murotal apa tarhim, ada laptop ya. Bu Ida udah selesai sesi pertama nih. Ya, mau istirahat dulu ya. Oke ya, bapak-bapak nanti pertanyaan kita kumpul di belakang aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita diskusi aja ya. Nanti studi kasus, boleh tanyain apa aja Pak. Ya, nanyain kasus gimana-gimana, nanti kita coba diskusikan, kita jawab ya. Untuk sementara mungkin di sesi pertama saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang EF. Sekarang sudah masuk sholat zuhur Bapak, silahkan kalau mau sholat ada masjid di bawah. Kalau mau makan silahkan, terserah. Tapi nanti kalau mau ditinggal di sini bisa, aman kok anunya, kotaknya. Kotaknya, cuman isinya hilang. Ya silahkan. Mau sholat ada nanti panitia bisa mengarahkan sholat di bawah, ada masjid kantor gubernur dekat, wudhu di situ. Kalau makan silahkan. Makan aja gini duluan Jar. Karena kan kalau sudah ada makanan di depan harus dimakan dulu, nggak apa-apa nanti berjamaah sendiri aja Pak. Makan aja dulu. Ya silahkan disantap.